Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah ariyah. Kita akan membahas secara urut mengenai masalah definisi ariyah itu apa. Yang kedua mengenai masalah syarat-syarat daripada orang yang memberikan ariyah dan juga orang yang menerima ariyah. Dan juga syarat-syarat mengenai masalah hartanya yang diariyahkan dan juga bagaimana proses terjadinya fasakh di dalam ariyah dan terjadinya pembatalan dari dalam ariyah dan juga penggunaan yang dibolehkan di dalam ariyah dan bagaimana terjadinya proses penjaminan di dalam ariyah. Insyaallah dalam 10 menit ke depan atau 11 menit ke depan kita akan membahas pembahasan tersebut mengenai masalah ariyah. Adapun mengenai masalah definisi ariyah itu kalau misalnya didefinisikan secara contoh ya, itu memberikan kepada pihak yang lain berupa dalam masalah ini harta atau apa untuk digunakan manfaatnya secara majani atau secara gratis, atau ya ibaratnya seseorang memberikan barang atau harta kepada pihak yang lain, ya kan, yang dimana barang tersebut baki ala haliha, yakni tidak rusak, ya, tidak seperti makanan tidak bisa diariyahkan, kalau mobil bisa, dan untuk digunakan oleh pihak yang lain secara gratis, itu makna daripada ariyah. Atau meminjamkanlah pihak kepada pihak lain secara gratis. Nah, di sini perlu ada ijab dan kabul, bisa dengan perkataan, lafadz atau dengan amal yang menunjukkan kepada ijab kabul tersebut. Contohnya misalnya, ya sudah gunakan mobil, misalnya seperti itu. Nah, itu dinamakan ariyah. Nah, di dalam masalah ini kita akan menyebutkan pembahasan mengenai masalah syarat-syarat daripada orang yang memberikan ariyah atau memberikan pinjaman barang tersebut, bahwa seorang tersebut tidak harus dia itu pemilik harta atau ainnya, bisa saja dia pemilik manfaat. Bedanya seperti apa? Kalau pemilik rumah itu pemilik ain, kalau mustajir atau yang menyewa itu pemilik manfaat, kan beda. Nah, ketika seorang pemilik rumah dia menyewakan seseorang tersebut kepada pihak yang kedua, maka pihak kedua menjadi pemilik manfaat rumah, ya kan, pemilik manfaat rumah. Kalau tidak ada syarat-syarat yang lain, ya, maka pemilik manfaat rumah atau orang penyewa atau orang yang menyewa tersebut bisa memberikan ariyah kepada pihak yang lain. Ini memberikan ariyah atau majani rumah yang disewanya itu dimanfaatkan oleh pihak yang lain, itu tidak menjadi masalah. Karena pemilik manfaat di sini adalah penyewa, bukan pemilik rumah. Kecuali dalam akad ijarah atau dalam akad misalnya sewa menyewa rumah tersebut ada tulisan atau ada syarat yang menuliskan bahwa penggunaan rumah tersebut khusus untuk mustajir atau penyewa tersebut, maka tidak bisa digunakan atau diariyahkan kepada pihak yang lain. Tapi secara umum adalah yang pertama, secara umum adalah dia pemilik manfaat, tidak harus pemilik ain. Tapi kalau pemilik ain pun tidak menjadi masalah. Dan yang kedua itu dan sebelum yang kedua, bahwa dia pemilik manfaat seperti penyewa tersebut, ya, orang yang menyewa rumah tersebut, tentunya harus ada izin, ya, harus ada izin daripada pemilik sebelumnya. Jadi tidak boleh diariyahkan kepada orang lain kalau tidak ada izin kepada pemilik sebelumnya. Yang kedua adalah dia tuh harus orang balik dan harus orang yang berakal, bukan majnun, bukan pula orang yang gila. Dan juga bukan mahjur alaih atau orang yang terhalangi untuk menggunakan atau tasarruf terhadap hartanya sendiri, baik itu mufallas ataupun di dalam masalah ini adalah safih. Sekarang syarat-syarat daripada orang yang menerima ariyah. Yang pertama adalah orangnya secara syar'i memiliki ahliyat atau salahiyat secara syar'i untuk menggunakannya. Kalau orang kafir tidak bisa menggunakan Al-Quran. Oleh sebab itu memberikan ariyah kepada orang kafir berupa Al-Quran tidak bisa. Yang kedua, bahwa orang yang akan menerima hariah tersebut harus muayyan,
harus musyakhas, tidak mubham. Misalnya salah satu di antara kalian, tidak bisa, harus kalian siapa si fulan. Yang ketiga, bahwa banyaknya orang yang menerima arya itu menjadi masalah, tidak diperkenankan. Kecuali kalau banyaknya itu mahdud, misalnya 3 orang, 4 orang, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau banyak sekali itu bermasalah dalam masalah ini. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat daripada barang atau hartanya yang diaryahkan. Tentunya di dalam masalah ini bahwa harus bisa dimanfaatkan secara halal dan syar'i, ya, dan juga ainnya itu adalah baki ala haliha. Jadi bukan seperti makanan, cepat habis kalau makanan. Jadi harus harus terjaga, seperti misalnya mobil atau kendaraan lain, atau misalnya kursi. Jadi yang bisa baki atau bisa bako. Kalau misal kayak makanan langsung dimakan, tidak bisa diaryahkan. Yang selanjutnya bahwa tidak diharuskan dalam masalah ini barang tersebut harus muayyan. Jadi bisa saja misalnya salah satu daripada pakaianku bisa diaryahkan, itu tidak menjadi masalah. Yang selanjutnya syaratnya adalah kalau misalnya di dalam barang tersebut ada barang yang muta'addid manfaatnya, atau yang bermacam-macam manfaatnya, seperti mobil itu bisa untuk mengangkut hewan, mengangkut manusia, mengangkut barang, muta'addid, maka itu harus ditentukan. Jadi harus ditentukan, harus musyakhas penggunaannya. Kalau untuk manusia, maka tidak boleh untuk jadi hewan. Kalau untuk hewan, maka tidak boleh untuk jadi manusia. Itu cara penggunaannya. Jadi kalau muta'addid atau lebih daripada satu penggunaannya, maka harus ditentukan penggunaan daripada barang tersebut. Nah, akad daripada arya tersebut adalah akadnya jaiz, seperti yang beberapa kali kita sering bahas. Akad jaiz kapan saja bisa dibatalkan atau kapan saja bisa dikembalikan dalam masalah ini, karena ini akadnya akad jaiz. Kecuali misalnya aryahnya dalam sebidang tanah untuk pekuburan orang muslim, maka di dalam masalah ini tidak bisa sembarang waktu untuk dibatalkan atau digali, demikian itu tidak bisa, demikian itu pengecualian. Yang selanjutnya bahwa kalau misalnya orang yang memberikan arya itu meninggal dunia, maka batil aryahnya, gitu. Jadi tanpa adanya tanpa ada memfasakh atau diantara salah satu pihak untuk memfasakh ketika meninggal salah satu pihak, maka aryahnya batil. Artinya batil di sini harus dikembalikan. Begitu pula ketika orang yang memberikan aryah tersebut hilang kepemilikannya atau kepemilikan dalam menggunakan harta tersebut, maka aryahnya batil. Seperti misalnya dia menjadi majnun, maka hilang kepemilikan dalam sultah terhadap barang tersebut, maka di dalam masa ini batil aryahnya. Maka dia harus dikembalikan kepada tentunya ketika dia menjadi majnun, dia harus kembalikan kepada walinya di sini. Siapa yang menanggung orang majnun. Nah, itu mengenai masalah pembatalan daripada fasakh. Adapun masalah penggunaan daripada penggunaan yang diperbolehkan daripada barang-barang aryah tersebut adalah yang pertama bahwa penggunaan tersebut secara ma'mul dan secara mutadawil, atau secara umum, secara mutarif, secara standar digunakan, tidak berlebih. Kalau misalnya berlebih misalnya dan bisa menyebabkan kerugian terhadap barang tersebut, maka dia menjamin. Gitu. Secara usum awalnya bahwa dia amin, artinya tidak menjamin. Tetapi kalau berlebih maka dia menjamin. Maka harus digunakan secara wajar saja. Gitu. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disebutkan bahwa ini hukumnya amanah, artinya orang yang menggunakan aryah tersebut adalah amin, artinya tidak menjamin, kecuali kalau dia menggunakan dalam kondisi ifrat dan tafrid, maka dia menjamin. Ataupun dalam menjaganya dia lalai, maka dia pun menjamin.
Nah, kalau misalnya ada syarat ya di dalam akad, misalnya mau dia itu ifrat, tafrid ataupun tidak, tapi tetap Anda harus menjamin kalau terjadi kerusakan, maka itu dia menjamin. Kalau misalnya dari awal dari akad ariyahnya tersebut disebutkan demikian gitu. Nah, di dalam masalah ini kalau misalnya orang yang memberikan ariyah di sini pinjaman kepada pihak yang lain tersebut, pinjaman gratis dan kepada pihak orang lain tersebut adalah ghasib atau sebenarnya bukan barangnya dia atau barang orang aslinya adalah barang orang lain tapi dia ghasab. Apakah orang yang menerima pinjaman tersebut menjadi penjamin atau tidak? Kalau dia mengetahui maka dia menjamin. Tapi kalau dia tidak mengetahui bahwa dia itu ghasib, ya yang memberikan pinjaman tersebut secara garis tersebut adalah ghasib, maka dia tidak menjamin. Jadi kalau dia mengetahui dari awal bahwa itu bukan barangnya miliknya, bahwa milik orang lain, maka dia tidak menjamin. Tapi kalau dia tidak mengetahui, maka dia tidak menjamin. Nah, yang selanjutnya bahwa ketika misalnya ada ariyah yang dimana ditentukan waktunya lalu dikembalikan lagi kepada pihak yang memberikan ariyah tersebut. Nah, ketika sudah selesai waktunya dalam pinjaman gratis tersebut, maka tidak cukup dalam pengembalian tersebut diletakkan pada rumahnya misalnya tanpa sepengetahuannya. Tidak cukup. Misalnya dia punya mobil misalnya, ya kan, tanpa sepengetahuan dia digunakan mobilnya untuk ariyah, tanpa sepengetahuan orang yang pemilik mobilnya tersebut, dalam mengembalikan dia simpan aja di garasi. Itu tidak cukup. Kalau terjadi hilang dia tetap menjamin. Kecuali kalau dia beritahu misalnya kepada pihak pemilik mobil yang asli, misalnya saya ini sudah kembalikan karena waktu sudah selesai, misalnya waktu ariyah, misal kalau misalnya dia ada diberi waktu ataupun dia ingin mengembalikannya, dia misalnya saya ingin kembalikan, dia informasikan kepada pemilik mobil tersebut, maka kata pemilik mobil tersebut misalnya simpan saja di garasi, maka itu tidak menjamin kalau demikian. Tapi kalau tanpa pengetahuannya saya kembalikan saja seperti itu, maka dia tetap menjamin. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan daripada kita kali ini pembahasan mengenai masalah muamalah yang halal. Sebenarnya beberapa pembahasan yang sempat kita sebutkan dari awal itu tidak sempat kita bahas. Mungkin dalam kesempatan selanjutnya atau dalam kesempatan yang lain kita akan membahasnya. Sebenarnya masalah muamalah yang halal itu masih banyak, tapi karena berhubungan dengan waktu dan berhubungan dengan hal-hal yang lain, kita cukupkan pembahasan daripada muamalah yang halal itu tersebut sampai pembahasan wadiah. Itu saja mungkin pembahasan dan pelajaran kita kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi ikhwan dan ukhwat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.